Perkenalkan, nama saya Monica Elda, kelas 10 akuntansi 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang limbah organik dan limbah non-organik. Sebelumnya, buat para teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, kita mulai dengan limbah organik. Apa itu limbah organik? Limbah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Limbah organik bisa berupa sampah sisa makanan maupun jasad makhluk hidup itu sendiri setelah mati. Limbah yang berasal dari makhluk hidup disebut dengan limbah organik. Dilansir dari situs Kemdikbud, limbah organik adalah limbah yang diuraikan secara sempurna oleh proses biologi yang mudah membusuk. Sedangkan limbah non-organik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan, bahan tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan oleh alam, contohnya botol plastik, tas plastik, kaleng, dan lain-lain. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan beberapa gambar limbah dari organik dan limbah non-organik. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. Oke, itulah dia beberapa gambar contoh tentang limbah organik dan limbah non-organik. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menceritakan tentang penyebab apabila sampah organik dan sampah non-organik tidak diproses dengan baik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap. Hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap dan membuat kenyamanan masyarakat menjadi berkurang. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah non-organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Karena limbah non-organik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun di dalam tanah dalam waktu yang lama yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Dan itulah beberapa penyebab apabila limbah organik dan limbah non-organik tidak dikelola dengan tepat. Baiklah, kita akan lanjut dengan beberapa manfaat apabila limbah organik dan limbah non-organik dikelola dengan tepat. Baiklah, ini dia manfaat dari sampah organik dan sampah anorganik. Masing-masing sampah, bila berniat untuk mengelola, pasti bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat. Yang pertama, manfaat sampah organik. Sampah organik memiliki banyak manfaat. Ini bisa menjadi sumber pemasukan bila diolah yang bermanfaat. Bahkan dapat minimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Dan berikut manfaat sampah organik yang dapat Anda coba. Manfaat dari sampah organik bagi kehidupan. Yang pertama, dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Yang kedua, tambahan pakan ternak. Yang ketiga, dapat dijadikan kerajinan tangan. Yang keempat, dapat dijadikan biogas dan listrik. Sedangkan manfaat dari sampah non-organik bisa juga dijadikan kerajinan tangan. Banyak warga di Indonesia yang memiliki ide kreatif untuk mendapatkan manfaat tersembunyi dari sampah non-organik. Yang kedua, pembuatan bahan daur ulang. Yang ketiga, penggunaan kembali dan digunakan untuk mainan anak-anak. Dalam mengolah sampah bisa dengan didaur ulang
supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Dengan daur ulang, kita dapat mengurangi pencemaran tanah, dan kita juga dapat penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA, lingkungan menjadi lebih asri, dan pengurangan biaya belanja. Mengolah sampah agar memiliki nilai guna, memang tak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat kita lakukan di sekitar rumah kita untuk pengolahan sampah organik dan anorganik. Ayo, bersama-sama kita mendaur ulang, agar terhindar dari pencemaran tanah dan segala penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dari saya tentang limbah organik dan limbah non-organik. Apabila ada kekurangan atau kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Stay at home, tetap semangat untuk menjalani harinya.